Di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai berbagai masalah-masalah. Dan masalah inilah yang sering kita sebut sebagai peristiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, Bapak Profesor Dr. Salman Manggalatung, SHMH, dan Bapak Muhammad Izhar Helmi, SHMH, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum. Dan yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman semua, kelas Ilmu Hukum C. Perkenalkan, nama saya Muhammad Burhanuddin dengan NIM akhir 113. Di sini saya selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Di sini saya bersama 4 rekan saya. Yang pertama, Solahuddin Rafi dengan NIM akhir 132. Yang kedua, Muhammad Syafi'i dengan NIM akhir 117. Yang ketiga, Tantri Nurwarih dengan NIM akhir 134. Yang keempat, Kamila Nia Hazrul Fauzan dengan NIM akhir 108. Di sini, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi pengantar ilmu hukum dengan judul Peristiwa Hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemui berbagai peristiwa. Akan tetapi, peristiwa yang kita sering alami merupakan peristiwa hukum atau hanya peristiwa biasa. Apakah anak kecil yang jatuh dari sepeda itu bisa dikatakan peristiwa hukum? Tentu bisa. Ketika anak kecil memiliki asuransi kesehatan yang mengcover luka akibat jatuh, itu bisa dikatakan peristiwa hukum karena termuat dalam undang-undang asuransi. Apakah ketika orang kehilangan kendaraannya akibat lalai atau lupa menaruh, itu bisa dikatakan peristiwa hukum atau hanya peristiwa biasa? Tentu itu merupakan peristiwa biasa. Akan tetapi bisa dikatakan peristiwa hukum jika kendaraan hilang akibat akibat dicuri oleh orang yang tidak dikenal. Hal ini termasuk dalam pencurian dan termuat di dalam pasal 362 KUHP. Dan ketika kendaraannya hilang akibat pemerasan atau paksaan dari orang yang tidak dikenal sehingga kita harus memberikan, hal ini termasuk peristiwa hukum karena termuat dalam pemerasan, yaitu di pasal 368 KUHP. Jadi, peristiwa hukum menurut Van Apeldoorn ialah peristiwa yang berdasarkan hukum yang menimbulkan dan menghapus hak. Menurut Sajipto Raharjo, peristiwa hukum ialah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan peraturan hukum tertentu sehingga ketentuan yang tercantum di dalamnya itu terwujud. Jadi, dapat ditarik kesimpulan, peristiwa hukum ialah peristiwa yang menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, kalau kita mengalami atau menemukan peristiwa hukum, maka yang menjadi tolak ukur atau titik pentingnya adalah akibat hukum. Kemudian, peristiwa hukum terbagi menjadi dua, yaitu peristiwa hukum yang diakibatkan oleh manusia atau subjek hukum dan peristiwa hukum yang diakibatkan oleh bukan manusia atau bukan subjek hukum. Dan akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Solahuddin Rafi Bistira dengan akhir NIM 132. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbuatan subjek hukum atau perbuatan hukum. Perbuatan hukum yaitu segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban. Suatu perbuatan merupakan perbuatan hukum kalau perbuatan itu oleh hukum diberi akibat atau mempunyai akibat hukum dan akibat itu dikehendaki oleh hak yang berkehendak atau oleh yang bertindak. Perbuatan hukum itu terdiri dari perbuatan hukum sepihak dan perbuatan hukum dua pihak. Perbuatan hukum sepihak yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula. Misalnya, pembuatan surat
wasiat, perbuatan hadiah sesuatu benda atau hibah, dan sebagainya. Perbuatan hukum dua pihak ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak atau timbal balik. Misalnya membuat persetujuan jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi'i, NIM 117. Perbuatan hukum yang dilarang oleh hukum, secular naming, ialah tindakan mengurus kepentingan orang lain tanpa diminta oleh orang itu untuk kepentingannya. Misal sakit sehingga tidak dapat mengurus kepentingannya tanpa diminta oleh A. B mengurus kepentingannya si A. Terus si B mewajibkan meneruskan mengurus untuk sampai si A sembuh dan dapat mengurus kepentingan kembali. Hal ini sesuai dengan pasal 1354 KUH Perdata. Jika seseorang dengan sukarela tidak dapat perintah untuk mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang lain secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut sampai orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan segala sesuatu yang termasuk urusan tersebut. Ia memikul segala kewajiban yang harus dipikulnya. Seandainya ia dikuasakan dengan satu pemberian kuasa, dinyatakan dengan tegas. Kedua ada unforeschool debt betailing, ialah orang yang membayar utang kepada orang lain karena ia mengira mempunyai utang yang sebenarnya itu tidak. Untuk itu diatur oleh pasal 1359 KUH Perdata yang berbunyi, tiap-tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu utang apa yang telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan dapat dituntut kembali terhadap perikatan-perikatan bebas yang secara sukarela telah dipenuhi dan dilakukan penuntutan kembali. Lalu ada unarithmetic, ialah suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dan mewajibkan si pelaku atau pembuat masalah untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum tersebut diatur dalam pasal 1365 sampai 1380 KUH Perdata. Perbuatan tersebut dikatakan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan hukum pada umumnya. Dalam KUH Perdata ditentukan pula bahwa setiap orang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, namun dapat juga terhadap kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang yang ditanggungnya atau karena barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Antara lain ada contoh orang tua bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan anaknya yang belum cukup umur, yang berdiam bersama mereka atau tinggal bersama mereka. Ada lagi seorang majikan yang bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh bawahannya dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan. Kerugian-kerugian yang ditimbulkan dapat berupa harta, benda, menurunnya kesehatan, atau tenaga kerja. Misalnya ada seorang sopir bekerja pada suatu perusahaan pengangkutan. Pada suatu ketika sopir tersebut menimbulkan kecelakaan karena kurang berhati-hati si sopir. Seorang laki-laki mendapat luka-luka sehingga terpaksa dirawat di rumah sakit. Perusahaan pengangkutan tersebut dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian dari biaya perawatan, harga obat, honor dokter, dan pengurangan penghasilan sebagai akibat dari kecelakaan tersebut. Lalu apabila seandainya si korban meninggal dunia, maka istri, anak-anak, dan orang tua yang selama ini menjadi tanggung jawab atau yang dinafkahi lah oleh almarhum atau korban ini berhak menuntut penggantian kerugian yang jumlahnya ditentukan menurut kedudukan dan kekayaan masing-masing pihak dan menurut keadaannya. KUH Perdata pasal 1370. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tante Nurwari ingin menjelaskan tentang peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum.
Jadi, peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum itu adalah semua peristiwa hukum yang tidak timbul karena perbuatan subjek hukum. Akan tetapi, apabila terjadi dapat menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Pada hal ini, akal budi manusia tidak berperan. Kalaupun berperan, presentasinya kecil. Jadi prinsipnya, akal budi manusia tidak akan menentukan timbul dan hapusnya peristiwa hukum. Yang kedua ada kematian. Misalnya di daerah Banyumas itu jika ada kematian ditandai kalau di depan rumahnya ada bendera putih yang ditancapkan. Itu tandanya ada kematian. Maka kalau ada peristiwa seperti ini merupakan keadaan untuk berlakunya ketentuan hukum, yaitu hukum waris. Yang ketiga, kadaluarsa atau berlalunya waktu. Misalnya terbit matahari dari timur dan tenggelam di barat. Begitupun seterusnya setiap hari itu merupakan keadaan yang menjadikan berlakunya ketentuan hukum. Ada akibat hukumnya, yaitu hukum mensepakati yang dinamakan adalah lewatnya waktu atau kadaluarsa. Jadi peristiwa kelahiran, kematian, kadaluarsa ini adalah peristiwa hukum yang akal budi manusia tidak berperan. Misalnya kelahiran. Kelahiran itu adalah suatu keadaan yang dijadikan syarat berlakunya ketentuan hukum. Meskipun orang bisa menentukan ingin lahir tanggal yang cantik dengan operasi sesar misalnya, tetapi pada akhirnya yang menentukan adalah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga peran manusia kecil. Begitu ada manusia lahir dari rahim seorang ibu, ada peristiwa kelahiran, maka berlakulah ketentuan hukum, yaitu hukum keluarga yang ada akibat hukumnya, yaitu maka sejak kelahiran saat itu ada hubungan-hubungan antara orang tua dengan anak. Orang tua wajib merawat dan memelihara anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamila Nia, NIM akhir 108. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang akibat hukum. Akibat hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Contohnya, 1. Membuat wasiat. 2. Pernyataan berhenti menyewa. Wujud dari akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum. Akibat hukum ini dapat terwujud a. Lahirnya, tumbuhnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contoh, usia menjadi 21 tahun, akibat hukumannya berubah-ubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum. Atau dengan adanya pengampunan, lenyaplah kecakapan melalui tindakan hukum. B. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contoh, A melakukan perjanjian jual beli dengan B, maka lahirlah hubungan hukum antara A dan B. Sesudah dibayar lunas, hubungan hukum tersebut menjadi lenyap. C. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contoh, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat dari hukum perbuatan si pencuri tersebut. Ialah mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum. Demikian penyampaian materi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.